Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivo Maulidinata, NIM L1A1 18023 dengan mata kuliah Penyuluhan Kehutanan. Dengan dosen pengampu saya Bapak Insinyur Jamaluddin MSI. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Lestari alamku, lestari desaku. Itulah sepenggal lirik berita cuaca, berita yang menggambarkan hijau dan lestarinya alam Indonesia. Tapi sayangnya kini alam Indonesia tengah merana akibat bebasnya aktivitas penambangan liar dan jutaan pohon ditebang setiap harinya. Justru kita harus segera melakukan tindakan rehabilitasi hutan, salah satunya dengan cara reboisasi. Ya, dengan cara reboisasi. Sekarang kita akan bahas apa itu reboisasi. Sesuai dengan namanya, reboisasi berasal dari kata re yang berarti kembali. Sehingga pengertian reboisasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki lahan dengan cara penanaman kembali pohon di dalam kawasan hutan. Definisi reboisasi menurut KBBI adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau gundul. Menurut peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2002 menyebutkan reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan yang rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Wilayah yang dimaksud dapat berupa hutan yang telah rusak atau areal non-hutan yang dapat dijadikan hutan. Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum dalam reboisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 41. Dan mengapa reboisasi diperlukan? Dengan penyusutan lahan dan deforestasi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam contohnya adalah kebakaran hutan akibat kekeringan panjang. Sedangkan faktor manusia contohnya adalah pembukaan lahan pertanian, pemukiman, serta pembangunan infrastruktur yang tidak mempedulikan kawasan hutan. Namun jika deforestasi yang terjadi terlalu parah, maka diperlukan bantuan dari manusia untuk menyelamatkannya, yaitu dengan upaya reboisasi. Tujuan reboisasi ialah untuk meningkatkan kualitas hidup dari tiap-tiap makhluk hidup pada umumnya dan manusia pada khususnya. Dengan melakukan perbaikan kawasan hutan, maka kualitas dan fungsi sumber daya alam juga akan turut meningkat. Dan bagaimana bentuk wilayah yang perlu dilakukan reboisasi? Dalam menentukan wilayah atau daerah yang memerlukan upaya reboisasi, beberapa ciri berikut merupakan faktor-faktor penentu keputusan untuk dilakukan reboisasi, antara lain yaitu dampak jika tidak adanya reboisasi. Jika dibiarkan begitu saja, kawasan hutan yang telah rusak dan tidak dibenahi dengan reboisasi akan memberikan dampak buruk di masa depan. Salah satunya yaitu banjir, tanah longsor, dan punahnya beberapa spesies flora dan fauna. Dan manfaat jika dilakukan reboisasi adalah yang pertama, akar pohon dapat mencegah terjadinya erosi dan longsor dan banjir. Dan yang kedua, dapat menyimpan air dan sehingga persediaan air tercukupi untuk tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, menyerap CO2 dan melepaskan O2 sehingga menjadi udara lebih bersih dan segar. Yang keempat, menurunkan suhu sehingga udara terasa sejuk dan dapat mencegah dampak pemanasan global. Yang kelima, dapat menjadi tempat tinggal, kembang biak, dan mencari makan bagi makhluk hidup. Setiap harinya, manusia membutuhkan oksigen 7-8 liter per menit.
Apabila hutan kita terus dirambah dan tanpa adanya proses reboisasi, tentu hutan kita akan hilang dan kita semua akan kekurangan oksigen. Apakah Anda sanggup setiap harinya Anda membeli oksigen? Yang mana harga oksigen 600.000 sampai 1 juta per tabungnya. Mari kita jaga hutan kita dan lestarikan hutan kita.